الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya siapa Al-Fusul fi Siratul Rasul ini? Karya siapa? Akh Abdul Aziz. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Beliau menjadi mu'arrikh ahlu sejarah karena di antaranya guru beliau juga ahli sejarah. Siapa guru beliau, Bang? Ahli sejarah juga. Karangannya tebal, panjang kitabnya. Masalah sejarah juga. Imam Dzahabi, Siyar A'lamun Nubala. Paham ya? Kalau karya beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Sudah kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum. Imam Ibnu Katsir menikah dengan putrinya siapa? Putrinya seorang muhaddits. Dan juga sekaligus ahlu kritik. Mengkritik para perawi-perawi dan juga mengumpulkan. Paham ya? Nah, terkenal ya, maksudnya ahlu kritik itu maksudnya beliau kitabnya sangat terkenal. Di dalamnya berisikan mengenai apa? Kritikan-kritikan jarh wa ta'dil. Siapa itu? Mertuanya Al-Imam Ibnu Katsir siapa kemarin? Yang masih ingat? Siapa itu Abdurrahman? Abul Hajjaj Al-Mizzi. Abul Hajjaj Al-Mizzi. Pengarang kitab apa kemarin? Tahdzibul Kamal. Kitab Tahdzibul Kamal itu kitab seputar apa? Seputar penjelasan mengenai keadaan-keadaan perawi. Fulan thiqah, fulan dhaif. Paham ya? Diringkas yang antum kadang lihat di situ atau di tempat yang lain. Tipis itu ya, satu jilid itu Taqribut Tahdzib. Itu ringkasannya. Paham ya, ringkasannya Taqribut Tahdzib. Diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allif athabahullah ba'su Abdullah bin Jahshin. Pembahasan sekarang seputar apa? Utusan seorang sahabat yaitu Abdullah bin Jahshin. Siapa yang mengutus? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum memasuki ini, kemarin sudah kita lewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Abu Ishaq As-Sabi'i ketika bertanya kepada Zaid bin Arqam mengenai berapa kali Rasulullah berjihad fi sabilillah. Berapa kali kemarin, Ihsan? 19 kali. Naam. Qala al-mu'allif wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Jahshin bin Ri'ab al-Asadi. Dan Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahshin bin Ri'ab al-Asadi wa thamaniyatan minal muhajirin, dan 8 orang dari kalangan muhajirin ila nakhlatin. Nakhlah itu suatu tempat. Paham ya? Suatu tempat, namanya nakhlah. Suatu tempat ini ya, bukan pohon kurma itu bukan, tapi suatu tempat namanya nakhlah. Barakallahu fikum liyu'lima lahu akhbar Quraisy, untuk apa? Memata-matai, mencari kabar, untuk mengkabarkan kepada beliau kabar-kabar tentang Quraisy. Intinya apa? Intel. Tahu intel ya? Jadi mengutus dijadikan intel. Intel tahu intel, tahu enggak antum intel? Memata-matai gitu loh. Tahu enggak intel? Nah, barakallahu fikum, memata-matai bagaimana gerak-geriknya tentang Quraisy, nanti dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafadha Abdullah bin Jahshin hatta nazala bin Nakhlah. Kemudian langsung utusan tersebut dilaksanakan oleh Abdullah bin Jahshin sampai beliau datang singgah sampai di tempat Nakhlah tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Famarrat bihi 'airun li Quraisy. Kemudian tiba-tiba rombongan orang Quraisy lewat. Rombongan orang Quraisy lewat tiba-tiba. Tahmilu zabiban, masyaallah. Membawa zabib, kismis. Kismis yang termasuk apa? Makanan populer ya, dalam artian makanan yang menurut orang Arab itu sangat luar biasa, terutama musim dingin. Musim dingin itu kalau antum enggak makan kismis di Yaman sana,
atau di Saudi lah taruhlah itu kedinginan. Hampir semua kalau musim dingin mereka mengkonsumsi kismis tadi itu. Paham ya? Kismis macam-macam. Kismis kan terbuat dari apa? Anggur ini dikeringkan, ada anggur Amriki, ada anggur Asimi, macam-macam. Yang ada di Indonesia ini kadang kecut rasanya ya, yang warna kuning itu ya kismisnya ya. Tapi kalau kismis Yaman warna hitam rasanya masya Allah luar biasa. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 pun ada. Yang nomor 1 empuk, kemudian bijinya kecil, kemudian apa? Reaksinya luar biasa. Nomor 2 agak keras, bijinya agak besar, reaksinya masih lumayan. Nomor 3 biasanya ada campur-campuran kotoran tanah karena jatuh-jatuh biasanya ya. Nah, kemudian rasanya kecut-kecut manis, paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya orang Arab itu yang namanya kismis, zabib itu sebagai apa? Makanan yang mereka tidak terlupakan, simpanan. Kalau musim dingin luar biasa itu. Badan langsung jadi hangat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau di sini mungkin mahal ya harganya ya. Warnanya yang kuning itu kan jarang sekali kismis kalau di Indonesia yang dijual yang warna hitam jarang sekali ya, yang warna hitam. Seringnya yang kuning-kuning itu ya, itu agak kecut-kecut gimana itu rasanya kan. Nah, tapi kalau ini di Yaman ini terkenal kismisnya bagus-bagus. Nah, jadi rombongan Quraisy tadi itu, kafilah, rombongan besar Quraisy membawa apa? Zabib, kismis, wa udman. Udman itu lauk. Paham ya, antum lihat bawah itu, catatan kaki, udman idaman, itu lauk, wa huwa at-ta'am alladhi yu'kal bil khubz, yaitu makanan yang dimakan dengan roti, lauk namanya. Jadi kalau antum ke Yaman, enggak usah kaget. Antum langsung begitu awal kali di Yaman sana, pagi itu makannya enggak nasi. Malam juga bukan nasi, nasi siang saja. Itu pun nasi kalau yang masak orang Yaman, nasinya masya Allah dicampur minyak, dicampur kapulaga, dicampur kayu manis, intinya cengkeh pun juga dimasukkan juga. Paham ya? Kata mereka biar harum, biar wangi. Tapi orang Indonesia kan enggak suka. Paham ya? Intinya bukan orang Indonesia syahidnya ya. Syahidnya adalah apa? Barakallahu fikum, syahidnya ini udman itu adalah makna lauk. Lauk yang dipakai untuk apa? Makan dengan roti, khubz. Roti Yaman, ya hampir semuanya sama ya, roti Yaman, roti luar Yaman. Kalau khubz ini biasanya enaknya ketika hangat. Baru matang itu hangat, empuk. Ya, makannya dengan lauk tadi itu langsung masya Allah. Paham ya? Seringnya yang dijadikan lauk itu kacang-kacangan. Seperti kedelai atau misalnya dimasak campur bumbu-bumbu yang ada ramuan-ramuan situ ya. Nah, barakallahu fikum, rempah-rempah yang ada itu lumayan, masya Allah. Nah, maksudnya apa? Syahidnya udman ini lauk, artinya gitu. Lauk yang biasanya dipakai apa? Dipakai untuk makan dengan roti gitu. Bawah itu ada penjelasannya ya, bawah itu ya kalau belum paham ya. Naam. Wa tijaratan, dan juga membawa dagangan. Ya, orang zaman dahulu terkenal berdagang. Rasulullah aja pernah diajak siapa? Abu Thalib pamannya dagang kemana? Ke Syam. Terkenal ya orang Arab. Nah, perdagangan sangat terkenal ini ya. Nah, barakallahu fikum. Fiha Amr ibn Hadrami. Di situ ternyata ada Amr bin Hadrami, wa Utsman wa Naufal. Ada Utsman dan Naufal ibn Abdullah bin Mughirah. Utsman dan Naufal putranya Abdullah bin Mughirah, wal Hakam bin Kaisan maula Bani Mughirah, dan juga apa? Di situ ada Hakam bin Kaisan, mantan budaknya Bani Al-Mughirah. Fatasyawarul muslimun. Akhirnya kaum muslimin musyawarah. Melihat itu, ini ada musuh nih. Rombongan bawa zabib, bawa lauk, bawa perdagangan mereka. Bagaimana? Atau kita sikat atau bagaimana ini? Musyawarah dulu. Fatasyawarul muslimun. Akhirnya kaum muslimin musyawarah wa qalu, mereka mengatakan nahnu fi akhir yaumin min Rajab asy-syahril haram. Kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Rajab. Akhir-akhir bulan Rajab, padahal bulan Rajab termasuk apa? Syahrul haram. Ya kan? Setahun kan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian apa? Muharram, Rajab ini, paham ya? Nah, kata mereka ini sekarang kita berada di akhir Rajab ini, masih bulan haram ini. Fa in qatalnahum intahakna syahrul haram. Kalau kita bunuh mereka, memerangi mereka, berarti kita melanggar bulan yang diharamkan untuk berperang. Wa in taraknahum al-lailah, tapi kalau kita tinggalkan semalam saja mereka, dakhalul haram. Mereka akan pulang lagi masuk ke
Nah, barakallahu fikum, masuk ke tempat mereka lagi. Balik lagi, maksudnya itu kita enggak dapat apa-apa gitu loh. Ini musyawarah, seperti ini musyawarah. Tsumma tafaqu ala mulaqatihim, tapi mereka sepakat untuk menjumpai mereka. Lalu gitu kita jumpai aja itu ya. Sikat aja, paham ya? Faramahaduhum Amr bin Hadrami. Salah satu dari kalangan kaum muslimin memanah Amr bin Hadrami, dipanah. Faqatalahu, akhirnya mati dan meninggal dunia. Paham ya? Dibunuh oleh siapa tadi? Salah satu dari kalangan kaum muslimin. Wa asaru Utsman wal Hakam. Utsman dan Hakam ditawan. Wa afalat Naufal lari. Naufal lari. Jadi enggak ketangkap. Yang ditawan siapa tadi? Utsman dan Hakam. Dapat 2 tawanan sama barang yang besar tadi itu. Tsumma qadimu bil 'ir wal athirain qad azalu min dzalikal khums. Fakanat awal ghanimatin fil Islam wa awal khumusin fil Islam wa awal qatilin fil Islam wa awal asirin fil Islam. Masyaallah, tragedi kejadian tersebut, peristiwa tersebut dikenal dengan apa? Ketika mereka sudah selesai, kan dibunuh tadi satunya dia, Amr bin Hadrami kan terbunuh ya, orang mereka ya, orang kufar ya, Quraisy. Nah, diambillah barang-barang tadi itu, ghanimah tadi diambil sama 2 tawanan, siapa tadi? Utsman dan Hakam. Nah, dibawa kepada Rasulullah. Sudah dipisahkan khumus apa sih? 1/5. Jadi kalau perang ada ghanimah itu harus disisakan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jangan dibagi semuanya. Nanti kalau belum dibagi, kalau sudah diambil duluan, namanya apa? Ghulul. Ghulul itu mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Paham ya? Namanya ghulul. Nah, harta ghanimah ini dihalalkan, diperbolehkan hanya untuk umat siapa? Termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu bagaimana kisahnya dahulu? Dahulu kisahnya kalau orang perang itu dapat ghanimah, itu enggak boleh dibagi, dikumpulkan. Dikumpulkan jadi satu, nanti akan datang api dari langit. Sambar oleh api tadi. Kalau masih ada yang nyuri, nyembunyikan, apinya enggak mau makan. Wah, ini ada yang nyuri, ada yang nyembunyikan, mau makan. Sampai benar-benar terkumpul. Nah, barakallahu fikum, barulah dimakan oleh api. Itu zaman dahulu. Paham ya? Jadi ghanimah ini termasuk apa? Kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, inilah pertama kali ghanimah yang didapat di dalam Islam, dan pertama kali khumus yang didapat dalam Islam, dan pertama kali orang yang terbunuh di dalam Islam, dan pertama kali orang yang ditawan dalam agama Islam ini. Illa anna Rasulullah SAW ankara alaihi ma fa'aluh. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengingkari perbuatan mereka. Kenapa mengingkari? Karena dilakukan pada bulan apa? Haram. Bulan haram itu nggak boleh perang. Sabar, nahan gitu loh. Tapi karena melihat keadaan seperti itu, ini orang kufar Quraisy nih, kurang ajar ini. Mungkin musyawarah ya, istilahnya udah benar-benar kesempatan itu ya. Ternyata kaum muslimin, nah barakallahu fikum, ada yang tidak terkendali, dipanah, matilah satu tadi itu. Nah, kita lihat. Waqad kanu radhiyallahu anhum mustahidina fi ma sana'u, tapi ternyata para sahabat itu mereka beristihad terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wastadda ta'annuti Quraisy, dan akhirnya apa? Pembangkangan orang Quraisy semakin dahsyat. Mendengar kejadian itu semakin dahsyat, semakin keras pembangkangan mereka. Wa inkaruhum dzalik, dan mereka mengingkari. Wa qalu, justru mereka mengatakan Muhammadun qad ahalla syahrul haram. Nabi Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Fa anzalallahu azza wa jalla bidzalik, kemudian Allah taala menurunkan ayat mengenai ucapan tersebut. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram yang terjadi peperangan di dalamnya. Qul, katakanlah, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu termasuk dosa besar, tapi wasaddun 'an sabilillah wa kufrun bihi. Nah, wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar 'indallah. Memang perang di bulan haram itu besar, dosa besar, tapi menghalang-halangi dari jalan Allah dan kufur kepada Allah dan kufur di tanah haram, mengeluarkan penduduknya di tanah haram, itu lebih besar lagi dosanya di sisi Allah taala. Ini membela siapa? Membela kaum muslimin. Memang berperang di bulan haram itu memang dosa besar, tapi perbuatan kalian itu loh, kufur, syirik itu lebih besar dosanya, gitu loh maksudnya. Naam. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, hadzal ladzi waqa'a wa in kana khata'an. Yang terjadi ini walaupun keliru, li'anal qital fi syahril haram kabir 'indallah, dikarenakan peperangan di bulan haram itu adalah perkara yang besar
di sisi Allah taala illa annama antum alaihi ayyuhal musyrikun minas saddi an sabilillah. Akan tetapi perbuatan kalian wahai musyrikin berupa menghalang-halangi dari jalan Allah, wal kufri bihi dan kufur kepada Allah, wa bil masjidil haram dan juga perbuatan kalian barakallahu fikum kufur di tanah haram, wa ikhraj Muhammadin wa ashabihi alladzina hum ahlul masjidil haram, dan perbuatan kalian mengeluarkan Muhammad dan para sahabatnya dari barakallahu fikum dari Mekah, dari Masjidil Haram, yang mereka adalah penduduk Masjidil Haram. Fil haqiqah, secara hakikatnya akbar indallah, itu dosanya lebih besar lagi di sisi Allah taala minal qital fi syahr haram, daripada peperangan di bulan haram. Perbuatan kalian lebih besar dosanya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabila al-khums min tilkal ghanimah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima 1/5 dari ghanimah tersebut. Wa akhadhal fida min dzanikal asirain, kemudian mengambil apa? Mengambil tebusan, tidak tebusan ya, mengambil tebusan dari 2 orang tawanan tadi itu. Barakallahu fikum. Di zaman saat itu kalau tawanan itu kalau enggak dibunuh ditebus. Tebusnya yang bayar harga mahal biasanya ya, tergantung dengan kesepakatannya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.